Podcast Network Asia. Apakah kesuksesan kamu berkat kerja keras atau berkat percikan keberuntungan? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas pengaruh keberuntungan dalam hidup seseorang. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Barry Schwartz yang berjudul What Role Does Luck Play in Your Life dan diolah dari berbagai sumber. Dalam hidup, kita kadang sulit mengakui adanya peran keberuntungan. Kita merasa berhak mencapai hal besar dalam hidup hanya karena kita bekerja keras untuk mencapainya. Namun faktanya dunia tidak bekerja seperti itu. Banyak orang yang berkualitas, cerdas, dan pekerja keras, tapi mungkin saja tidak mencapai posisi yang sama dengan orang lain. Kenapa? Dalam hidup semua hal itu terbatas, entah itu lowongan pekerjaan, kuota penerimaan murid baru, dan sebagainya. Untuk bisa terpilih, kamu tidak hanya harus menjadi orang yang mumpuni, tapi kamu perlu keberuntungan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Barry bercerita beberapa tahun lalu mantan muridnya menelpon untuk berbicara soal anak perempuannya. Saat itu anak perempuannya sedang duduk di bangku SMA dan ingin mendaftar di Swarthmore College tempat Barry mengajar. Mantan muridnya ingin meminta saran dari Barry, apakah anaknya bisa masuk di kampus itu atau tidak. Sebagai informasi, sangat sulit untuk bisa diterima di Swarthmore College. Mantan muridnya lalu bercerita soal anak perempuannya, prestasi akademiknya, hingga kegiatannya di luar sekolah. Dari ceritanya, anak perempuan itu terlihat sangat mengagumkan. Barry lalu bilang kalau anak perempuan tersebut merupakan tipe murid yang disukai oleh Swarthmore College. Mantan murid itu lalu bertanya, apakah ini artinya anak perempuan dia pasti diterima? Barry lalu menjawab tidak. Tidak cukup kursi di Swarthmore College bagi semua anak yang bagus. Sama halnya tidak ada posisi yang cukup bagi karyawan bagus di Apple, Google, atau Amazon. Banyak orang yang punya prestasi baik atau kinerja baik, tapi tetap saja mereka tidak bisa diterima. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan pertanyaan yang dengan mudah dijawab. Barry lalu mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh pihak universitas. Demi bersikap adil, universitas lalu menaikkan standar penerimaan mahasiswa baru terus-menerus. Tentu saja tidak adil apabila orang yang kurang berkualitas diterima, tapi orang yang lebih mumpuni justru tidak. Mereka berusaha menaikkan standar mahasiswa baru terus-menerus hingga kuota tersebut sesuai dengan jumlah kursi yang mereka miliki. Namun cara ini juga memberikan efek samping yang buruk. Ketika standar penerimaan mahasiswa baru semakin tinggi, maka akan ada kompetisi yang sangat ketat di antara anak SMA. Karena menjadi siswa yang pintar dan bagus saja tidak cukup baik. Sekarang kamu perlu lebih baik daripada siswa SMA yang lain yang juga mendaftar di kampus tersebut. Pada akhirnya, dalam skala besar, fenomena ini akan menjadi epidemi kecemasan dan depresi yang bisa merusak anak muda. Apakah ada cara yang lebih baik? Barry memberikan sebuah ide yang menarik. Misalnya, ada seorang yang mendaftar untuk masuk ke sebuah kampus. Lalu kita membaginya menjadi dua kategori besar, calon siswa yang bagus dan yang tidak. Buat yang tidak, maka tentu saja ditolak. Nah, buat calon siswa yang bagus, tentu saja tidak semuanya bisa diterima. Jadi, kita memilih siapa siswa yang diterima melalui undian. Kenapa? Tentu saja cara ini tidak bisa 100% menghilangkan ketidakadilan. Tapi setidaknya sistem ini jujur karena secara terbuka mengungkapkan kalau ada ketidakadilan di dunia. Ide ini yang sulit diterima oleh banyak orang. Kalau banyak hal penting di dunia mungkin saja terjadi karena keberuntungan. Barry bercerita pengalaman hidupnya. Hampir semua peristiwa penting dalam hidup Barry terjadi karena nasib baik. Misalnya ketika dirinya berada di kelas 7, keluarganya pindah dari New York. Saat masuk di sekolah baru, Barry bertemu dengan seorang anak perempuan yang lalu jadi temannya. Berlanjut jadi teman baik, lalu jadi pacar, dan akhirnya menjadi istrinya. Barry lalu menikah lebih dari 50 tahun bersama istrinya. Bagi dia, ini adalah kejadian yang berasal dari keberuntungan.
Lalu Barry pergi kuliah dan di semester pertama dia ikut kelas dasar-dasar psikologi. Saat itu dia tidak tahu apa itu psikologi, tapi cocok dengan jadwalnya dan beruntungnya kelas itu diajarkan oleh seorang guru yang hebat. Itulah yang buat Barry akhirnya memutuskan mengambil jurusan psikologi. Lalu ketika lulus kuliah, seorang temannya yang dulu mengajar di Swarthmore College memutuskan untuk keluar untuk kuliah kedokteran. Barry lalu melamar lowongan itu dan diterima. Itu merupakan satu-satunya pekerjaan yang pernah dilamar olehnya. Lalu Barry menghabiskan 45 tahun mengajar di Swarthmore College, sebuah institusi pendidikan yang punya dampak besar pada karirnya. Contoh terakhir yaitu saat dirinya menjadi pembicara seminar di New York. Seseorang dari penonton lalu menghampiri Barry, memperkenalkan diri, lalu memintanya untuk menjadi salah satu pembicara dari TED. Intinya, Barry bersyukur kalau dirinya merupakan pria yang beruntung. Dia beruntung karena pernikahannya, dia beruntung karena pendidikannya, dia beruntung karena karirnya, dan sebagainya. Tapi, apakah dia berhak atas semua kesuksesan itu? Tentu saja berhak. Sama seperti orang lain yang juga berhak atas kesuksesan yang mereka raih. Namun banyak juga orang yang berhak mencapai apa yang sudah diraih oleh Barry, tapi sayangnya mereka tidak berhasil. Apakah kita bisa menciptakan keberuntungan dalam hidup? Dalam periode 10 tahun, profesor di bidang psikologi bernama Richard Wiseman meneliti orang yang dianggap beruntung dan tidak beruntung. Nah, dari situ Richard membagikan 4 prinsip yang dimiliki seseorang untuk menciptakan keberuntungan dalam hidupnya. Pertama, memaksimalkan peluang. Orang yang beruntung ahli dalam menciptakan, menyadari, dan melakukan sesuatu yang bisa menciptakan peluang. Caranya bisa berbagai macam, bisa dari networking, menjalani hidup dengan lebih santai, dan terbuka pada pengalaman baru. Kedua, mendengarkan firasat keberuntungan. Orang yang beruntung membuat sebuah keputusan dari mendengarkan intuisi dan firasat mereka. Ditambah lagi, mereka secara aktif meningkatkan intuisi mereka dengan berbagai cara, misalnya meditasi, menjernihkan pikiran, dan sebagainya. Ketiga, berharap kejadian baik. Orang yang beruntung yakin kalau masa depan akan penuh keberuntungan. Mereka jadi kuat dalam menemui kegagalan dan membentuk sikap mereka jadi lebih positif. Alhasil, harapan ini yang pada akhirnya membuat sebuah ramalan jadi kenyataan. Keempat, mengubah nasib buruk jadi keberuntungan. Orang yang beruntung punya cara berpikirnya sendiri, bahkan ketika dirinya menemui nasib buruk. Misalnya saat mereka mengimajinasikan sesuatu akan menjadi lebih buruk. Mereka tidak terjebak dalam hal itu, tapi berusaha mengambil alih situasi tersebut. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, punya keahlian yang mumpuni saja tidak cukup. Dalam hidup, semua hal itu terbatas, entah itu lowongan pekerjaan, kuota penerimaan mahasiswa baru, dan sebagainya. Untuk bisa terpilih, kamu tidak hanya harus jadi orang yang mumpuni, tapi kamu perlu keberuntungan. Kedua, menerima adanya keberuntungan dalam hidup. Banyak hal tidak terduga muncul, apalagi yang membawa kita pada posisi yang sukses. Tidak semuanya berkat kerja keras, tapi mungkin berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ketiga, menciptakan keberuntungan dalam hidup. Orang yang beruntung ahli dalam menciptakan, menyadari, dan melakukan sesuatu yang bisa menciptakan peluang. Caranya bisa berbagai macam, bisa dari networking, menjalani hidup dengan lebih santai, dan terbuka pada pengalaman baru. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.